Iya, kalau kita membicara terkait dengan Sarinah ini banyak banget kenangan ya. Iya. Dulu saya masih ingat banget waktu kecil gitu ya, sering diajak Bude gitu ya naik bajai dari rumah gitu ke sana gitu. Buat melihat-lihat seperti apa sih Jakarta. Cie. Karena emang ada di tengah-tengah gitu ya di Jakarta Bener. Pusat. Belum lagi dulu sempat ada ya kan makan ayam di situ pasti Iya, kan, bener. ayam gorengnya itu kan, fried chickennya itu. Nah kemarin waktu pas pandemi pas banget gitu, bulan Mei 2020 kan akhirnya tutup tuh, Betul. ya kan, mau renovasi. Direvitalisasi lagi ya. Nah, setelah Betul. dilakukan revitalisasi besar-besaran, akhirnya pusat perbelanjaan legendaris Sarinah ini mulai dibuka secara bertahap. Aduh penasaran sih karena belum pernah ke sana lagi Betul. ya kan. Pembukaan bertahap ditandai dengan menghadirkan gerai-gerai kerajinan asli Indonesia. Pusat perbelanjaan legendaris Sarinah di Jakarta Pusat hari Senin kembali dibuka untuk umum. Pembukaan dilakukan secara bertahap sebelum akan dibuka secara penuh pada Juni mendatang. Usai renovasi, Sarinah mengusung konsep baru sebagai mal yang menjajakan produk lokal dan memberikan ruang kreatif bagi komunitas seni serta kerajinan tangan. Yang menarik lagi ada konsep baru yang dikenalkan yaitu duty free shop, kemudian ada trading house dan juga ada distrik seni. Nah ini yang sebelumnya belum ada sehingga ini menjadi sesuatu daya tarik yang baru bagi masyarakat Indonesia yang sangat kekinian dan sangat menginginkan hal-hal yang culture. Konsep ini disambut baik oleh para pelaku seni. Kehadiran Sarinah tidak hanya digunakan sebagai media nostalgia, namun juga menjadi ruang ekspresi baru bagi para seniman tanah air. Lebih istimewa lagi saya berada di lantai 6 sekarang, di mana sedang ada preview untuk sebuah area yang dinamakan distrik seni. Ini tempat istimewa banget untuk pencinta seni, untuk para perupa. Diharapkan ini bisa menjadi semacam marketplace atau tempat di mana seni rupa Indonesia bisa berkembang. Nuansa lokal begitu terasa, baik pada bagian luar gedung maupun di dalam. Ditambah kehadiran relief berusia lebih dari 50 tahun, yang kini dipamerkan sebagai salah satu ikon baru. Relief yang ditemukan saat proses renovasi ini tersembunyi sejak tahun 1980 akibat perubahan tata letak ruangan saat itu. Hasil renovasi pun disambut baik oleh pengunjung. Bagus. Ini menurut saya lokal ada nusantaranya juga, ada cita-cita dari Indonesianya juga ada. Bagus sih. Senang ya berarti Sarinah udah dibuka lagi tuh senang ya? Senang. Ya sekarang lebih lebih Indonesia ya. Kalau saya bilang lebih Indonesia ya. Dari atas semua ini lebih cantik ya. Pemugaran pusat perbelanjaan Sarinah memakan waktu selama 2 tahun dan menghabiskan anggaran hingga 700 miliar rupiah. Beroperasinya kembali mal yang ada sejak 1966 ini diharapkan bisa menggenjot penjualan produk lokal. Edo Ekaristi, Muhammad Wahyudi, Jakarta. Di masa pandemi, menjaga kesehatan hidung, mulut, dan tenggorokan merupakan hal yang penting dilakukan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan gargle, yaitu berkumur hingga ke pangkal tenggorokan. Ketua Kelompok Studi Laring-Faring Perhati KL, Dr. Ari Cahyono memaparkan, gargle merupakan cara untuk membersihkan kuman yang sudah masuk dari saluran pernafasan dan sudah bersarang di tenggorokan. Manfaatnya banyak sekali. Jadi satu, bisa mencegah infeksi tenggorokan. Jadi kuman atau bakteri yang baru akan masih di permukaan tersapu bersih atau mati oleh gargle tersebut manfaatnya. Terus, yang kedua juga banyak manfaatnya ya. Jadi kita menjadi lebih segar dan mencegah kering daerah tenggorokan. Kalau tenggorokan kering itu juga mudah sekali infeksi masuk dan juga bisa mencegah bau mulut tentunya ya kalau ada masalah di tenggorokan ya atau gigi ya. Implementasi gargle secara rutin termasuk di masa pandemi merupakan salah satu tatanan perilaku hidup bersih dan sehat yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Dr. Didik Budianto mengatakan,
Kampanye nasional Waktu Indonesia Gargle dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan rongga hidung mulut dan tenggorokan. Atas terlaksananya kampanye nasional Waktu Indonesia Gargle menjelang World Oral Health Day yang merupakan kolaborasi pemerintah, organisasi, profesi, dan juga pihak swasta, dan penting untuk dilakukan sesuai ketentuan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan saluran pernapasan bagian atas dan menjadikan rutin bergargle, berkumur sebagai bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam peluncuran kampanye Waktu Indonesia Gargle yang dilakukan secara daring pada Selasa kemarin dipaparkan, bergargle secara rutin dapat dilakukan menggunakan air hangat maupun cairan teh hijau, namun bila berada dalam risiko infeksi yang tinggi, salah satunya seperti masa pandemi saat ini, bergargle sebaiknya dilakukan menggunakan cairan antiseptik. Cairan antiseptik yang dapat digunakan untuk gargle adalah cairan antiseptik povidone iodine atau PVPI yang dapat membunuh kuman. Head of Marketing PT Mundi Pharma Healthcare Indonesia berharap dengan adanya kampanye Waktu Indonesia Gargle dan pemaparan tata cara gargle yang baik, diharapkan masyarakat dapat melakukan gargle dengan optimal. Kampanye nasional Waktu Indonesia Bergargle merupakan salah satu bentuk dari komitmen kami, Mundi Pharma Indonesia, dan bagian dari nota kesepahaman untuk peningkatan upaya promotif dan preventif dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Melalui kampanye ini, kami berharap masyarakat Indonesia dapat melakukan gargle dengan baik agar memperoleh manfaat yang optimal. Kegiatan gargle dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Kegiatan gargle dianjurkan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari pada pagi dan malam hari. Gargle dapat dilakukan dengan 3T, yaitu tuangkan cairan gargle, teguk dan tahan di tenggorokan, dan tengadah kepala sejauh 45 derajat hingga 30 detik. Sebuah mobil pick-up yang mengangkut puluhan buruh tani terbalik usai melaju dengan kecepatan tinggi. Usai jeda, kami hadirkan informasi lengkapnya. Tetaplah di Good Morning.